Seminar Hukum Kesehatan bertajuk Dinamika Politik, Masyarakat, dan Hukum Kesehatan di Era Litigius pasca lahirnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023. Merupakan regulasi monumental yang mengubah banyak hal mendasar dalam penyelenggaraan layanan kesehatan di Indonesia. Hal di atas disampaikan pengacara senior, Mas Buhin, pada acara pelantikan pengurus organisasi profesi kedokteran yaitu Perhimpunan Dokter Spesialis Bedah Plastik Rekonstruksi dan Estetik Indonesia atau PERAPI tahun 2025/2028. Serta penandatanganan Memorandum of Understanding tentang perlindungan dan bantuan hukum antara firma hukum Mas Buhin & Partners dengan PERAPI Jawa Timur, berlangsung di 4 Points by Sheraton Surabaya, pada Sabtu, tanggal 27 September tahun 2025. Dalam seminar hukum tersebut, sebagai narasumber utama, Mas Buhin, seorang advokat senior dan corporate lawyer Perhimpunan Ahli Bedah Ortopedik dan Traumatologi Indonesia, Ikatan Dokter Indonesia Cabang Surabaya, dan Jaringan Rumah Sakit Muhammadiyah, Aisyah se-Jawa Timur. Inti seminar hukum, Mas Buhin menyebut, pasca lahirnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 kesehatan memiliki dua sisi diantaranya, undang-undang ini hadir dengan semangat pembaruan, efisiensi, dan penyederhanaan berbagai peraturan yang sebelumnya tersebar di sejumlah undang-undang sektoral. Sisi lainnya, yakni, undang-undang ini, membawa dampak sistemik terhadap relasi antara profesi medis, masyarakat, dan negara, khususnya dalam konteks pertanggungjawaban hukum terhadap tindakan medis. Dari 4 Points by Sheraton Surabaya, jurnalis Basudewa TV melaporkan. Seminar yang digagas PERAPI ini mengambil tema yang sangat strategis sekali, yaitu dinamika masyarakat, politik, dan hukum kesehatan di era litigius pasca lahirnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan. Kenapa begitu strategis? Pertama, ini adalah sebagai sarana edukasi bagi tenaga medis, terutama dokter-dokter yang tergabung di dalam organisasi PERAPI. Dua, ada sebuah dinamika masyarakat yang sekarang berkembang pesat yang kita namakan sebagai litigious society. Apa litigious society? Masyarakat yang memiliki kegemaran baru untuk melakukan tuntutan hukum, tuntutan terkait dengan praktek kedokteran yang itu secara subjektif dinilainya. Dikit-dikit maju diviralkan, sedikit-dikit lapor ke kantor polisi. Nah, ini juga harus dicermati oleh dokter-dokter yang tergabung di dalam PERAPI. Dan yang ketiga, ada perubahan regulasi yang signifikan dari Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang praktek kedokteran sebagai undang-undang existing itu dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 yang baru itu. Disinilah para dokter itu harus segera melakukan adaptasi baru terhadap regulasi yang ada, terutama memahami tentang mekanisme bagaimana penyelesaian yang terkait dengan praktek kedokteran. Sehingga dengan seminar ini diharapkan dokter-dokter menjadi aware. Kemudian aware di bidang apa? Aware di bidang praktek kedokteran untuk prakteknya didasarkan pada standar profesi, standar pelayanan profesi, dan standar prosedur operasional. Nah, kalau itu 3 pilar ini dilaksanakan dengan baik, saya kira litigious society itu akan mudah dihadapi oleh para dokter-dokter yang tergabung di dalam PERAPI yang hari ini PERAPI sudah sudah memiliki ketua baru yang tadi juga sudah dilantik, yaitu Pak Dr. Bambang. Itu kira-kira yang dapat saya sampaikan. Artinya dengan 3 komponen itu, apabila ada gugatan atau laporan yang terkait malpraktik yang dilakukan dokter, tidak akan bisa dibuktikan kalau 3 elemen tadi sudah bisa dilakukan oleh dokter, ya? Ya, jadi dokter akan terbebas dari segala persoalan-persoalan hukum di lain waktu, baik itu secara pidana maupun secara perdata, apabila
perkara yang diadukan oleh pasien ke majelis disiplin profesi tadi itu, majelis disiplin menilai bahwa praktek dokter itu sudah sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan profesi, dan standar prosedur operasional, maka itu tidak akan pernah terjadi kasus hukum lagi, selesai. Sehingga masyarakat kalau melapor, ya sudah tidak akan bisa. Masyarakat menggugat atau pasien menggugat, ya tidak akan bisa. Polisi melakukan penyidikan, ya nggak akan bisa. Kenapa? Karena sudah dinilai oleh majelis disiplin profesi bahwa tindakan dokter itu sudah sesuai dengan 3 pilar di atas. Semacam hak imun itu ya Pak ya? Ya.